saya malam ini di live streaming Facebook seperti biasa, tapi malam ini saya mengundang seorang sahabat, seorang tamu yang spesial, dan dia juga seorang politisi muda. Tapi sebelumnya kita nak tolong motor rusak jangan dipikul, nanti rasa berat di kaki. Karena kita sudah berkumpul, kalau kita buka acara ini, petik sekuntum bunga pematang, bunganya kecil dimakan minyak. Assalamualaikum para pemirsa dan selamat datang. Usaha apa? Urai Elvin dengan hangat. Selamat datang Elvin. Selamat datang di studio podcast langsung. Saya Bang Elvin. Silakan Bang Elvin, sambil kita santai ngobrol malam itu. Jadi kita tidak ada kasih sungkan-sungkan. Nggak ada rasa-rasa yang penting. Malam itu kita mungkin bahasanya santai, relax. Ya. Oke Bang Elvin. Pemirsa, saya perkenalkan, sekarang saya ditemani oleh Urai Elvin, dan beliau juga adalah salah satu kerabat dari istana kita di Sambas, dan beliau juga seorang pengusaha muda, dan beliau juga seorang konsultan. Dan jam terbangnya kalau dibanding saya jauh sekali. Dibanding dengan beliau tuh. Bang sibuk sekian. Dan beliau juga seorang, kalau tidak salah, ketua HIPMI. Sekretaris HIPMI, Kabupaten Sambas. Iya. Kabupaten Sambas. Terus beliau juga di saat sekarang, tapi bukan merupakan sebuah ending, tapi ada sebuah proses, ada seorang politisi dan yang mencalonkan diri di calon legislatif tahun 2024, dan kita selalu berharap, doakan siapapun boleh berkompetisi dan siapapun boleh ikut dalam demokrasi, dan mudah-mudahan apa yang mereka perjuangkan, walaupun itu adalah sebuah seleksinya oleh masyarakat siapa yang terpilih, dan kita berharap bahwa demokrasi di daerah kita berjalan aman, tertib dan terkendali. Oke Bang Elvin, kita mulai acara kita. Sebelumnya boleh Bang Elvin menyapa sahabat-sahabat kita di medsos Facebook, karena kita sekarang live streaming. Sekarang boleh Bang Elvin perkenalkan diri. Ya. Silakan Bang Elvin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari itu kita bisa bersilaturahmi di podcastnya Bang Sibob. Kemudian kita bisa live podcast yang ada di dunia maya. Mudah-mudahan pada hari itu kita acaranya lancar. Amin. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Nama saya Urai Elvin. Biasa dipanggil pun di kampung sejiramnya Kelvin, biasanya dipanggil. Kelvin. Kemudian di luar sejiram, di luar Tebas, biasanya dipanggil Elvin. Jadi sialah nama saya. Baik, Bang Elvin. Kalau tidak salah, saya dapat geografinya lahirnya tanggal 21 Juni. Iya. Betul kan? Salah. Salah. 25. 25 Berarti Juni. Berarti lagi dah pas lalu momen kita. Ya, betul. Mendekati hari milad beliau. Ya. Dan Elvin lahirnya di pas kebetulan waktu orang tua saya masih di Pemangkat. Pemangkat. Kemudian saya lahir di Pemangkat, di rumah sakit. Numpang lahir ya. Tapi asal-asalnya SD di Tebas. SD Tebas. Stay munek saya pun di Tebas. Berarti aslinya orang Tebas. Orang Tebas. Numpang lahir ya. Numpang lahir ya. Kita namanya numpang lahir. Paling tidak ada orang tua yang bertugas, ada juga yang rumah sakit. Ya, betul. Kita berada di Tebas, pas orang dia melahirkan dibawa ke rumah sakit mana aja istilah tempat kita lahir. Ya, betul. Artinya bukan berarti kita orang Indonesia. Berarti kita asli Elvin orang Tebas. Ya. Oke Bang Elvin, saya ingin tanya juga tuh Bang Elvin. Selain seperti itu kan saya dah lama mengenal Bang Elvin, tapi mengenalnya sekedar kisi-kisi dan kadang-kadang dari kejauhan. Dari dekat kita tidak sudah
bertanya tentang hal yang privat. Ya. Jadi ya itu kita gali juga sedikit-sedikit ya. Kita gali juga karena dia penasaran juga Ya, kan. dia penasaran. Sahabat-sahabat kita yang Oke. lagi nonton tuh penasaran juga. Karena Bang Elvin lihat di Facebooknya luar biasanya. Memang dah tokoh dan tokoh pemuda dan tokoh figur mudanya Bang Elvin tuh. Udah ceritakan terkait pendidikan, mungkin ceritakan SD-nya di mana, SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, dan masa kuliahnya di mana. Jadi kita salam perkenalan lah Bang Elvin. Oke. Silakan. Nah, baik. Saya asalnya dari desa Sijiram. Pas kebetulan waktu saya SD-nya di Sijiram juga. Waktu SD-nya tidak salah SD 56. SD 56. 56. Sekarang udah berubah jadi SD 39. 39. Nah, kemudian saya merantau ke Singkawang ngikut kakak saya lah ya kan. Nah, ngikut kakak saya, kemudian saya melanjutkan SMP di SMP Muhammadiyah Singkawang. Nah, kemudian setelah tamat SMP, saya melanjutkan di STM Singkawang. STM. Nah, jurusan gambar bangunan. Oh, gampang. Ya, kemudian setelah tamat STM, karena saya itu hobinya gambar, ya kan, hobinya gambar. Kemudian saya melanjutkan ke Politeknik Negeri Pontianak dengan jurusan Teknik Arsitektur. Terus Ya. kita bicara tentang masa kuliah itu. Mm-mm. Waktu masa kuliahnya model sambil santai lah kita. Iya, siap. Gambarnya udah pakai komputer atau masih pakai Rapido? Ya, pas kebetulan saya angkatan yang kedua udah menggunakan aplikasi. Kita pakai aplikasi. Ya, aplikasi ya di sini ada kita diajarkan AutoCAD, kemudian SketchUp, 3D Max, bahkan sampai ke modeling presentasi yang lain lagi. Luar biasa ya. Bahkan di SMK kita, di STM kita waktu saya kalau tidak salah angkatan pertama ya, kalau tidak salah ya kan, angkatan pertama dan kelas 3 kalau tidak salah ya udah menggunakan aplikasi juga. Aplikasi. Ya. Luar biasa ya. Kita tetangga pun ya, dengan berkembangnya teknologi. Kalau zaman kami itu jangan ketinggalan. Masih manual kali. Masih manual. Ya. Pakai Rapido. Rapido. Gambar penggaris segitiga. Ya. Pakai geser-geser. Saat dia pun aplikasi yang ada masih AutoCAD 90-an. Kalau tidak salah aplikasi pertama tahun 2000 nih. Tahun 2000 kalau Tahun 2000 betul. LT tidak salah. Oke, masih manual tahun 2000-an. Bawa ada itu namanya bawa dua dimensi kan. Nah, dua dimensi. Berarti udah ketinggalan. Baik Bang Elvin, berarti setelah saya tahu ya dari background Bang Elvin kan teknik. Bang Elvin sama konsultan kan? Ya, konsultan. Terus konsultan pengawas atau perencana? Kebetulan di perusahaan saya membidangi dua-duanya. Membidangi duanya. Ya. Jadi gimana bisa Bang Elvin kerja di konsultan? Apakah melamar kerja atau membuat perusahaan tersendiri? Ya, jadi singkat cerita lah, saya tamatnya di perguruan tinggi ya tahun 2011. 2011, kemudian saya yang namanya kita kan pengusaha atau membuat perusahaan itu kan tidak bisa langsung kita nak meloncat jadi dari bangku kuliah ke perusahaan, tidak bisa ya kan. Artinya kita paling tidak ya ada magang lah paling tidak, atau kerja bentar lah ya kan. Jadi tahun 2011 saya ikut konsultan juga. Tahun 2011, kemudian 2012, kemudian akhir 2012 alhamdulillah udah ada basic juga, pengalaman juga sikit-sikit ya kan. Saya memberanikan diri lah ya kan, mengembangkan sayap, mencoba untuk membuka perusahaan seorang. Luar biasa. Ya, jadi di akte perusahaan saya ya tahun 2013 awal. Ya. Berarti perusahaan seorang. Perusahaan seorang kebetulan perencanaan perusahaan seorang. Ya. Luar biasa. Luar biasa. Terus apa yang membuat Elvin tertarik sampai masuk di konsultan nih ya? Ya. Ya sebenarnya sih berawal dari hobi tadi dah. Hobi dari sejak SMP. Kalau nak cerita waktu SMP ya,
suka nak buat sketsa. Sketsa, kemudian bahkan sampai lupanya saya coret-coret buku kawan sebangku pun saya coret. Berarti dah digali potensial. Ya, kemudian saya melanjutkan ke SMK atau STM jurusan bangunan. Nah, kemudian daripada saya melari ke jurusan lain, ya udah saya lanjutkan ke arsitektur kayak. Sehingga tamat dari arsitekturnya saya langsung terjun ke lapangan ya buat ya. Berarti berawal dari hobi. Dari kecil udah suka buat sketsa. Berarti potensinya udah nampak. Sudah nampak didukung oleh keluarga gitu. Ya betul. Didukung oleh keluarga dan itu dari seorang arsitektur juga dan seorang konsultan pengawas, konsultan perencana. Berarti ketika kita bekerja pada suatu instansi, biasanya kan terpisah antara konsultan pengawas dan perencana. Ya betul. Kalau Bang Upin gimana biasanya nyatu? Kalau di di asosiasi kalau saya kan bergabung di Perkindo. Perkindo. Jadi di asosiasi ada kode etik namanya. Jadi setiap asosiasi ya baik Perkindo ataupun Ikindo dia punya kode etik. Jadi salah satunya kode etik ya setiap konsultan dia harus membidangi satu pekerjaannya harus perencanaan ya. Jadi kalau misalkan untuk konsultan pengawas dia harus cari perusahaan lain lagi. Ya, tidak boleh ya. Terus apa sebenarnya peran dan tanggung jawab konsultan ketika pada di lapangan? Misalnya konsultan perencana lah. Biasanya seperti pengetahuan saya, apakah mungkin setelah kita memberikan suatu perencanaan pada suatu instansi, terus kan disambung dilanjutkan oleh pengawas. Ya, sebagai pemantau. Apakah tugas perencanaan yang sampai di sini aja atau sampai selesai? Ya, jadi dengan konsultan pengawasnya juga ya. Ya, boleh betul. cerita sedikit Bang Upin? Jadi berdasarkan pengalaman lah ya, pengalaman di lapangan kita, pihak owner ya kan baik dari swasta maupun pemerintah memberikan suatu job atau pekerjaan kepada perusahaan kita. Jadi di dalam perencanaannya biasanya sudah dianggarkan, baik dari owner maupun yang swasta maupun yang pemerintah. Misalkan dia ingin membangun sebuah gedung atau ya gedung simpel lah misalkan, anggaran misalkan 200 juta. Jadi tugas dari perencana, konsultan perencana ya adalah menghitung dengan anggaran 200 juta itu cukup enggak rumah atau gedung tadi yang akan kita bangun. Kalau tidak cukup ya berarti kita harus menyesuaikan anggaran. Kemudian setelah selesai perencanaan tadi di dalam perencanaannya ada beberapa produk lah. Pertama yang dari konsultan perencana buat ya adalah gambar atau bestek. Kemudian rencana anggaran biaya. Kemudian yang terakhir adalah spesifikasi teknis. Jadi pihak pelaksana nanti wajib melihat spek IE, kemudian disondingkan dengan gambar, kemudian dengan RAB. Ya. Kira-kira Pin, ya. Pertanyaan agak sensitif. Ya. Selama Pin di konsultan, ya. Kira-kira pembangunan yang dilaksanakan sesuai enggak dengan bestek dan RAB ya? Ya, jadi kalau misalkan pekerjaan yang di bawah 200 kebanyakan ya bisa. Insya Allah. Ya, jadi di atas 200 karena fisiknya kalau misalkan 200 biasanya kan tender, lelang. Terus Pin, kalau misalnya jalan, kita sambil agak melenceng sedikit. Ya. Misalnya pembangunan suatu jalan, timbunan jalan. Menggunakan volume 100 kubik lah misalnya, 100 kubik. Apakah bahan yang didatangkannya tak 100 kubik? Ya, jadi volume. Apakah ada sesuatu yang lainnya perlu pengali, misalnya koefisien ataupun hitungan-hitungan lain? Jadi di dalam keadaan gembur ada hitungan lain, dalam keadaan padat. Dalam keadaan lain, ya hitungan lain yang dihitung dalam keadaan gembur atau padat, dan dari dalam lengkapnya
harus ada dirincikan lagi ya. Ya, jadi untuk item pekerjaan penimbunan lah ya, Misal penimbunan penimbunan, baik ya penimbunan gedung, lantai ataupun jalan. Jadi untuk penimbunannya kita tidak bisa berpatokan dengan misalkan, oh aku pesan misalkan di RAB ya ada tadi disebutkan 100 kubik. 100 kubik. Nah, kemudian kita pesan 100 kubik juga melalui dam misalkan. Anggaplah satu damnya 5 kubik lah ya. Nah, berarti empat lah ya kan. Nah, jadi setelah itu totalkan dam tadi ya, jadi misalkan 25 dam. Gitu kan. Oh, ternyata di lapangan terpasang cuman 80 kubik. Nah, jadi ialah tadi fungsi dari analisa pekerjaan. Nah, analisa pekerjaannya disebutkan di sini ada pekerjaan pemadatan. Kemudian ada koefisiennya. Nah, misalkan di sini penimbunan bahan misalkan simpel aja lah, tanah huruf misalkan kan. Tanah huruf. Di sini kan ada bukan satu koefisiennya. Bisa aja 1,2, kemudian ditambah jaraknya lagi. Nah, kan dia. Jadilah tadi fungsinya dari analisa ya. Nah, sudah berarti jelas, bukan berarti kita ya, jadi menguji apa. Saya pun memang minim pengetahuan tentang teknik. Jadi malam ini saya merasa mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat. Jadi itulah artinya ketika kita membangun suatu jalan yang volume 100 kubik, bukan berarti 100 kubik yang kita datangkan yang ada di dalam rak. Karena itu perlu sebuah analisa yang disebut koefisien dikali 1,2, betul kan? Artinya 100 kubik dikali 1,2 berarti yang harus kita datangkan 120 kubik. Ya, perkiraan seperti itu kan. Intinya barang yang sudah terpasang. 120 kubik kan datang dalam keadaan gembur. Nah, ketika dipadatkan yang sudah terpasang, dia tetap mungkin bisa menjadi 100 kubik. Iya, betul. Karena yang kita datangkan dalam damnya saja dalam keadaan gembur hitungan 4 kubik. Iya, kalau kita press mungkin bisa jadi 3 kubik. Betul ya. Betul. Pengertian kita ya lah. Iya. Nah, itulah selang. Jadi sahabat-sahabat, kawan-kawan, silakan yang punya anak, punya adik, yang punya cita-cita, gapai cita-cita. Karena cita-cita kita tidak akan pernah terbatas selagi kita masih hidup, selagi kita masih mampu, karena Allah Ta'ala memberikan kita sebuah kemampuan baik belajar dan skill-skill yang diberikan. Kalau kita memang hobi gambar, mungkin arah kita kayak arsitektur. Kalau kita misalnya hobi-hobi di bidang-bidang ekonomi atau bidang perdagangan, mungkin kita jadi pengusaha perdagangan. Jadi memang luar biasa ya ilmu Bang Elvin deh. Terus Bang Elvin, setelah kesulitan kita dah lewat, kan itu adalah berbagi cerita tentang karir seorang Bang Elvin. Bang Elvin saya lihat masuk di himpunan pengusaha muda Indonesia kan? Iya, betul. Apa sebenarnya? Boleh dijelaskan mungkin? Jadi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, biasanya kalau disingkatnya HIPMI. Nah, HIPMI, himpunan bukan HIPNI, bukan. Kalau HIPNI ya namanya orang. Nah, itu kalau HIPMI ya Himpunan Pengusaha Muda ya sebuah organisasi yang bergerak di bidang usaha. Nah, jadi di sini tempatnya anak-anak muda berkumpul, kemudian saling tukar pikiran, kemudian tempat anak-anak muda yang memiliki usaha yang rata-rata di bawah umur 41 tahun ke bawah. Nah, ya kalau udah 41 ke atas ya dia udah beralih ke Kadin. Ya. Terus apakah di dalam anggota HIPMI, himpunan pengusaha muda, ia hanya di bidangnya, maksudnya apa kerjaannya jasa konstruksi ataupun bisa juga di dalam perdagangan, kita seorang pengusaha pakaian misalnya, atau pengusaha kuliner atau pengusaha buah-buahan, apa kita boleh untuk bergabung di HIPMI? Iya, betul. Jadi untuk anggota HIPMI yang seperti yang kita syaratkan lah untuk bergabung, dia tidak terpaku atau terpatok dia mau usaha A, B atau C, enggak. Dia yang penting punya usaha ya. Punya usaha. Ya, baik dia mau usaha jualan goreng pisang atau jualan pakaian katanya Bang tadi. Ya, boleh digabungkan sehingga nanti
di dalam HIPMI nanti ya kita ada yang namakannya apa namanya ya? Penggemblengan lah, penggemblengan terhadap anggota. Jadi nanti kita ada bedah kasus. Bedah kasus yang mana nanti misalkan aku punya masalah usaha gorengan. Nah, sehingga nanti kita melakukan diskusi lah. Diskusi. Terus untuk bergabung di anggota HIPMI ya, dari dia pengusaha baik pedagang atau pengusaha kita kita bahas. Terus apakah ada syarat-syarat administrasi, misalnya perlu NPWP atau NIB ataupun izin usaha perdagangan. Ketika dia berada di rumahnya, dia buka usaha, tapi dia punya atau tidak punya NIB atau tidak punya NPWP, tapi dia sudah punya usaha. Apakah dia merupakan satu syarat boleh atau tidaknya bergabung? Ya betul, pertanyaan bagus ya. Jadi banyak kawan-kawan yang punya usaha, ya kan? Ada juga yang tidak punya izin kan, lalu udah punya usaha. Jadi di sini kami di organisasi HIPMI Kabupaten Sambas ibaratnya tidak memberatkan lah kepada calon anggota HIPMI khusus untuk Kabupaten Sambas. Tapi tidak tahulah untuk yang di kabupaten lain. Tapi sambil berjalan tetap kita giring. Untuk membutuhkan NPWP, kemudian izin usaha. Yang penting kawan itu mau usaha, mau kerja. Nanti yang kita bimbing nanti sama-sama belajar lah intinya. Terus kalau udah punya NPWP, punya NIB, punya izin usaha, berarti kita harus membuka rekening giro kan? Kalau misalkan dia berbentuk perusahaan, ya boleh Kalau perorangan ya rekening pribadi. Ya pribadi. Berarti dari kita tahu tidak harus perusahaan yang punya hanya badan usaha. Tidak harus. Badan usaha harus pakai rekening giro. Kalau untuk pribadi berarti tidak perlu rekening giro. Untuk sebagai berbagai usaha pun kita boleh bergabung. Terus kalau udah bergabung kita akan diberi KTA nih. KTA betul. KTA. Ada masa berlakunya? Kalau sepengetahuan saya lah, tidak ada masa berlaku. Tidak ada masa berlaku. Seumur hidup. Cuma nanti ada namanya registrasi ulang. Registrasi ulang. Ya. Registrasi ulangnya per 3 tahun, setahun? Ya, per 3 tahun. Per 3 tahun. Setelah ganti ganti ketum lah. Ganti ketum lah. Ibaratnya pendataan ulang ya. Berarti persyaratannya tidak terlalu ribet juga. Tidak terlalu ribet. Siapa pun boleh. Cara kita ingin bergabung, misalnya kan satu waktu entah ke saya atau atau anak kan ingin bergabung di HIPMI misalnya kan, mendaftar secara online atau offline. Ya, jadi harus tinggal itu. Betul. Jadi pas kebetulan kan bidang itu kan saya di bidang sekretaris, perlu saya jelaskan lah ya. Jadi untuk perekrutan ada melalui online. Waktu sih pas waktu awal-awal kita ada perekrutan anggota HIPMI melalui online. Sehingga sekarang udah berkembang. Yang online udah kita tutup. Ya kalau yang untuk offline ya silakan lah. Ya jadi untuk kawan-kawan yang ada di dunia maya di luar, silakan kalau untuk bergabung di HIPMI nanti kontak person saya share nanti di bawah komentar nanti. Terus Bang Pin, ada sedikit pertanyaan tentang HIPMI kan? Ya. Ketika kita ingin bergabung dan kita mendapatkan sebuah KTA, kita sudah merupakan sebuah anggota pengusaha muda. Ya. Apakah ada biaya administrasi ketika kita masuk HIPMI? Ya. Jadi betul tadi. Jadi untuk syarat gabung di anggota HIPMI ya, memang harus ada administrasi sebesar 200.000. 200.000. Ya. Berarti satu pun boleh dan biayanya insya Allah kan kami menggabung insya Allah terjangkau. Ya. Jadi kita dengan badan usaha, kalau badan usaha dah di atas 1.000. masih di atas juta. Ya betul. Mau perkindo mau apa di atas 1.000 berarti. Oke Bang Pin, iya, sudah gali tentang perjalanan karir seorang Bang Pin dan kita pun tanya jawab tentang apa HIPMI, apa konsultan,
bagaimana tugas konsultan, tanggung jawab konsultan, Iya. dan apa peran konsultan, apa peran HIPMI. Tidak sedikit membahas. Sekarang kita ke acara inti deh. Wah. Jadi Bang Lipin, saya dah membaca-baca juga dari Iya. biografi-biografinya, saya tanya-tanya juga keluarganya, karena biasa juga ngopi juga kan Kenapa? angan abah. Oh, iya, iya. Mudah-mudahan abah nonton terus. Assalamualaikum abah. Ah, iya. Waalaikumsalam. Seorang politisi muda yang bergabung di Partai Golkar, betul? Betul. Partai Golkar. Dan sekarang mencalonkan diri menjadi caleg. Insya Sudah Allah. caleg kan? Masa baca kan sudah dalam proses. Ya, sekarang masa perbaikan. Verifikasi, masa verifikasi. Verifikasi. Berarti kalau kita menentukan caleg itu kan DPT. Mm-mm. Kan? Kalau dalam proses apa kita boleh disebut caleg? Gimana, Gun? Kalau dalam proses verifikasi tidak boleh disebut caleg atau masih bacaleg? Kayaknya belum lah. Berarti masih bacaleg. Ya, bacalek. Nanti udah diketuk palu tetapkan baru caleg. Sekarang masih bakal. Berarti Mm-mm. bacaleg bakal calon legislatif. Iya. Kalau udah ditetapkan baru menjadi calon legislatif. Iya. Nah, jadi itulah pengusaha. Mm-mm. Terus sejak berapa waktu lama? Tapi masuk dah berapa lama masuk di bergabung di partai politik? Ya, jadi Apa yang memotivasi Bang Ipin? ya, Oke, jadi pertama-tama motivasi saya bergabung di partai politik ini adalah berawal dari kegelisahan saya lah. Jadi saya itu adalah tipikal orang yang mudah pengasihan lihat orang. Nah, jadi mudah luluh lihat orang ya kan. Sehingga apa sih yang harus aku perbuat tuh? Nah, ya. Apa sih yang harus aku perjuangkan di kampungku, di dapilku? Nah, ya. Apa ya kan? Jadi kalau misalkan saya sebagai seorang pengusaha lah, anggaplah seorang yang udah punya kerjaan lah ya kan, punya kerjaan, bagi orang memandang saya walaupun itu udah mapan kata orang kan. Nah, jadi bagaimana caranya itu saya bisa berbagi kepada masyarakat lah paling tidak. Nah, macam saya sebagai seorang wira swasta, nah, jadi ada hal-hal yang kadang-kadang bisa saya sumbangkan dan ada kadang-kadang yang tidak terjangkau ya kan. Misal contoh lah ya, misal di suatu kampung atau suatu desa bisa membutuhkan bantuan untuk pembangunan jalan, datanglah proposal misalkanlah ke saya. Nah, pada saat itu saya masih menjadi anggota partai, masyarakat biasa. Ya, masyarakat biasa. Ya mungkin saya orang memandang saya itu seorang pengusaha, ya kan. Wah, Elvin tuh punya kemampuan paling tidak kan. Ya sebatas kemampuan saya mungkin bisa nyumbang 1 juta, 2 juta. Artinya kan di sini mau mencapai jalan yang 2 kilo ya kan tidak bisa. Nah, disinilah berawal dari sini. Kemudian hal lumrah sih sebenarnya kalau misalkan saya hanya bisa menyumbang 1 juta atau 2 juta ya kan, hal lumrah karena ialah kemampuan kita ya kan. Masih ada hal-hal yang lain juga mau kita perjuangkan ya. Nah, kemudian motivasi saya tadi ialah berawal dari kegelisahan. Bahkan mak biak saya bertanya, "Bah," ya kan. Dia manggil saya pakai apa? "Bah," ya kan. "Untuk apa be nak calon dewan lagi?" katanya kan. Kita tuh udah mampu kayaknya. Kita tuh udah tercukupi lah ibaratnya per bulan kita ya kan. Nah, jadi saya jawab kepada mak biak saya itu berpikir bukan untuk diri saya seorang, bukan untuk lingkup keluarga saya seorang, tapi ada hal-hal yang mau saya berbagilah kepada masyarakat. Artinya masih terpanggil. Masih terpanggil ya. Baik Bang Elvin, sebelum kita lanjut, kita agak nyimpang sedikit. Iya.
Kan ini kita ngobrol santai. Ya. Saya lihat Bang Alvin itu tentang suka melihara ayam juga dan Betul. dan juga suka melihara tanaman. Betul. Ini kayak saya lihat di foto ada yang tunjuk batang asam, tunjuk api, tunjuk Betul. kopi. Boleh cerita kan? Oke. Ayam apa, tanaman apa ya? Oke, Sebelum kita lanjut ke hal yang inti tadi. Jadi selain hobi saya menggambar, saya itu suka melihara ayam. Kemudian bertani ya bagi saya untuk masyarakat Kabupaten Sambas ya wajar lah, lumrah ya kan, karena tanah Kabupaten Sambas itu luas ya kan, sehingga kalau nanti tanamnya hutan ya musir rasanya kan. Jadi tadi cerita melihara ayam saya paling hobi. Jadi di belakang rumah saya ya ada namanya ayam Godzilla. Oh ya, ayam Godzilla. Ya Godzilla. Dulu saya beli di Jogja. Nah, telurnya saya beli harga 200.000. Harga beli tak salah waktu 18 GB. Jadi beli di Jogja dalam bentuk ayamnya? Enggak, bentuk telurnya. Kalau dalam bentuk ayamnya besar biaya lah. Jadi saya beli dalam bentuk telur, kemudian saya tetaskan di situ. Cara menetaskannya kan tanpa induk. Ada. Jadi saya beli mesin tetas. Mesin tetas secara otomatis. Jadi nanti telur datang ya kita masukkan dalam mesin. Jadi mesinnya nanti secara otomatis berputar setiap 3 jam sekali kan. Hobi saya kalau melihara ayam. Luar biasa, kita bertakutan kalau Bang. Karena beliau selain juga seorang pengusaha, selain juga seorang politisi, ternyata beliau juga seorang peternak dan seorang petani. Yang dah lama juga ya. Bahkan biasanya pun dah habis kerjaan lah, habis lapangan lah biasa kita kan konsultan kan lama juga di lapangan, pusing juga biasa kan. Jadi tempat untuk menghibur hati biasanya melihat ayam lama-lama gitu kan. Tenang, saya suka lihatnya kayak. Terus tanaman yang ditanamnya saya lihat sampai tanahnya luas, batangnya rimbun lalu. Jadi kalau untuk di Sejiram di kebun saya sih ada yang nanam limau. Kemudian dah saya buat pondok kan, tapi dikelola oleh orang tua lah kan. Kemudian untuk di Sambas ada juga kebun durian, durian. Jadi memang luar biasa banget tuh informasi-informasi dan ilmu yang kita dapatkan. Dan sampai beliau adalah sekarang seorang politisi, dan saya lihat pun ya bahasa kita itu ada rata. Tapi pertama wawasan beliau luas, ilmu pengetahuan dan menguasai dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, baik dari politik atau peternakan, petani. Oke Bang Pin, kita kembali ke kita adik Bang Pin. Terus ada tak dari Pak Tua atau adik yang udah masuk ke partai politik? Karena saya lihat Bang Pin itu memang figur gitu. Figur tokoh politiknya memang sangat pantas ya. Mungkin ada keturunan ya kali itu. Boleh cerita Bang Pin? Jadi gitu. Untuk wilayah Kecamatan Tebas, kebetulan kan aki saya kan Uray Herlan bin Raden Kumri, pernah menjadi camat Kecamatan Tebas kalau tidak salah ya tahun 60-an kita salah 60-an. Pas kebetulan kalau tidak salah ya satu kantor dengan emaknya Bang Sibob. Masya Allah. Kemudian satu kantor dengan Uray Kacik, bapaknya Pak Uray Ningasnol. Masya Allah. Iya satu kantor. Jadi mungkin pada saat waktu kan wilayah Kecamatan Tebas kan luas, ya kan luas. Ya bisa aja dianggap sebagai kabupaten lah kalau misalnya. Kalau zaman dulu mungkin dah bupati gitu zaman dulu ya kan. Dari disinilah saya mungkin melihat Naki saya Uray Herlan bin Raden Kumri sebagai contoh atau panutan bagi saya lah ya kan. Betul. Kemudian beralih ke Pak Tua saya. Pak Tua saya di Siade pernah menjadi wakil bupati Kabupaten Sambas tahun 2000. Siapa namanya? Pak Parabasa mudah-mudahan beliau ataupun mudah-mudahan Pak Parabasa sehat selalu. Semoga sehat selalu.
Assalamualaikum Pak Paulasan. Nah, jadi kebetulan waktu dia sudah menjadi wakil bupati. Bupati Sambas. Nah, sekarang menjabat jadi wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Wakil ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Iya, dari fraksi Golkar. Luar biasa. Terus mungkin untuk syarat memasuk ke Partai Golkar, apakah ada keterbatasan usia? Syarat-syaratnya misalnya usia berapa baru boleh masuk ke partai politik, belum syarat menjadi caleg. Iya, Partai politik kalau. ke partai politik yang saya ketahui lah ya. Jadi maaf kalau misalkan saya salah karena saya itu baru juga gabung. Nah, jadi yang udah ber-KTP lah. Udah ber-KTP atau di atas 17 tahun ke atas ya. Kalau tanpa KTP surat keterangan penduduk domisili misalnya boleh ya? Belum pernah saya kalau menerima berkas ya. Iya. Terus mungkin syarat untuk menjadi caleg berarti kan dah lolos verifikasi sebagai bakal calon legislatif dan sekarang verifikasi saya rasa dah tidak ada masalah lagi. Insyaallah kan. Apakah syaratnya usia, terus pendidikan, pendidikannya apakah minimal SMP atau D3 atau S1? Boleh mungkin. Jadi untuk syarat menjadi calon legislatif ya, bakal calonnya paling tidak ya di atas 21 tahun ke atas. Nah, kemudian pendidikan minimal SMA atau SMK ke atas. SMK. Oke. Terus udah seberapa siap lah Bang Ipin untuk menjadi lolos sebagai caleg nantinya? Karena perjuangan kita memang perjuangan untuk menjadi caleg. Dari caleg ke caleg kan ada proses. Dari caleg hingga menjadi terpilih, tentulah ada proses. Iya betul. Gimana cara kita? Karena caleg itu kan adalah sebuah produk. Sebuah produk unggulan yang akan kita jual. Iya betul. Akan kita jual ke masyarakat. Misalnya dalam bentuk program atau visi misi. Jadi kesiapan Bang Ipin untuk menjadi caleg dalam persaingan kontestan itu seberapa jauh lah Bang Ipin? Oke, kalau ya, santai cerita. Ya, untuk kesiapan saya udah 100% ditambah 100% ditambah 100% seterusnya. Ya, jadi semangat 100% pokoknya. Ya. Baik. Yang penting kita tetap semangat. Semangat. Jiwa muda. Ya. Biasa ya, dalam politik. Nah, itu kita ngobrol lengkap. Ya, betul. Karena kalau dekat, ya, betul. Dalam dunia politik, tentu kita pasti akan menghadapi pelintiran-pelintiran. Iya. Pelintiran dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus, berangkat dari niat yang baik, insya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Hal yang pasti, walaupun pasti dalam arti gimana? Kalau Allah Taala ridho, otomatis. Iya, betul. Otomatis pasti. Kalau Allah Taala tidak ridho, ya pasti kita tersingkir. Terus dari berangkat niat yang baik, gimana kita menginginkan orang yang sangat berpotensi. Ketika isu-isu yang beredar, isu money politik misalnya. Iya. Apa yang tanggapan Bang Ipin? Misal kita berhumori aja. Kalau memang karena isunya bukan lagi rahasia, kan? Kita menjadi rahasia umum. Iya, betul. Gimana kesiapan Bang Ipin untuk menghadapi isu ini? Jadi untuk kesiapan money politik saya rasa setiap caleg ya pasti punya money politik. Kos politik. Kos politik lah bahasanya. Baik ya dia ngopi di warung kopi. Secangkir kopi udah termasuk kos politik ya. Kos politik. Walaupun tidak disebutkan duitnya berapa, ibaratnya, oh Bang Sipop ngopi dah. Ya, ngebol gitu ya kan. Artinya dengan segelas kopi ya, dia udah memberikan money politik kepada Bang Sipop ya. Walaupun tidak secara uang fisiknya kan, tapi dengan secangkir kopi. Tapi fakta di lapangan kan kadang-kadang ada yang membagikan inilah, membagikan itulah untuk barang ini, barang itu kan. Ya bagi saya
momen 5 tahun sekali, masyarakat sebenarnya bertunggu-tunggu sebenarnya. Syukur aja kalau misalkan masyarakat di Bari kan. Nah, bersyukur alhamdulillah ya kan. Ya, kalau di Bari ambil, tapi ingat untuk kepada masyarakat, kita harus cerdas. Nah, jangan sampai kita itu di Bari hanya 5 tahun sekali. Nah, bagaimana caranya setelah naik dia ingat dengan kampungnya lagi. Artinya apa? Tidak hanya sekali yang di Bari 5 tahun sekali. Paling tidak ada program lanjutan. Apa yang harus dibuat di kampungnya? Paling tidak sami-sami lah nanti dengan masyarakat Jadi harapan kita mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi lah. Ya. Sampai manipulatif dalam arti pembelian suara. Ya, pembelian suara betul. Karena untuk menjadi anggota dewan itu bukan hanya milik orang kaya. Ya, betul. Kalau hanya milik orang kaya, bagaimana dengan orang yang pintar, yang berpotensi, yang mampu dalam ide, dalam intelektualnya, mampu ke masyarakat, mampu terjun, tapi dia tidak punya kesempatan kan? Ya, kalau memang itu terjadi. Tapi harapan kita mudah-mudahan tidak terjadi. Itu Bang Lupin. Apa ke Bang Lupin dasar enggak investasi, maksudnya investasi sosial tadi ke masyarakat? Seperti apa sih yang diinginkan masyarakat? Kapasitas sebagai seorang caleg, untuk harapan masyarakat seperti apa? Ya, betul. Nah, jadi mulai sekarang sih saya dari tahun 2021 saya udah mulai bergerak lah, bergerak walaupun udah full sepenuhnya, tapi paling tidak setiap desa udah ada saya memberi program walaupun bukan program dari saya, paling tidak ada dari di atas saya lah, dari di atas saya, sehingga saya berdiskusi dengan pengurus yang di bawah, baik kalau di Partai Golkar namanya Pimdes namanya, Pimpinan Desa. Jadi udah step by step pelan-pelan lah kita bergerak, investasi dari artinya investasi kepercayaan lah. Berarti udah terbaca lah. Ya. Yang kapasitas seperti apa yang diharapkan masyarakat yang maju nanti. Ya, jadi politis apa yang nanti ya saya strategi. Ya, jadi saya itu membuat mindset kepada masyarakat berbuat dulu. Baru nak minta pilih gitu orang gitu. Nah, gitu. Ya sangat bagus. Ya. Terus Bang Lupin. Kita tahu untuk menjadi anggota dewannya anggaran setiap anggota dewan, maaf mungkin agak pertanyaan sensitif. Setiap anggaran yang kita sebut pokir, hal ini sudah saya bahas dengan kawan-kawan atau pas ke waktu yang lalu, karena beda orangnya, jadi kita ingin tahu juga, ingin menggali hati nurani kita. Anggaran setiap anggota dewan, misalnya 2M, hanya satu orang kita dibatasi 2M, hanya dapat bangun kan. Kalau di luar daripada biaya pokir, apakah kita bisa mengusahakan, seorang itu bisa mengusahakan tambahan biaya untuk pembangunan di desanya atau pembangunan di desa lain sebagai penyambung lidah rakyat. Ya, betul. Jadi kemampuan kita tidak hanya sebatas 2M aja, tapi kita masih punya kemampuan untuk melobi, misalnya di eksekutif atau di perusahaan atau di mana aja lah, yang pasti bisa untuk membantu tambahan dia. Ya, bisa tidak akan bangun dilakukan, boleh sih. Kalau saya sangat bisa. Saya optimis lah seandainya misal kalau saya terpilih jadi anggota dewan lah yang disebutkan Bang Sibob tadi, anggaran untuk dibatasi 2 miliar misalkan. Yang kita pikirkannya bukan 23 desa Tolen, artinya di Sebawi, dapil kita kan masih Sebawi kan, ditambah 5 desa, itu lagi 5 desa, 7 ke 5 7 dah salah kan. Jadi 30 desa. Kalau misalkan 30 desa, kalau misalkan 2 miliar dibagi 30 desa kan artinya kan sedikit. Nak bangun jalan mungkin dapat berapa meter kan. Artinya kan tidak bisa seperti kan. Maka saya punya punya jaringan lah. Ya, untungnya saya digabung di Partai Golkar, karena Partai Golkar itu adalah partai yang besar kan, sehingga di atas kita ada orang kita, di atas orang kita ada orang kita lagi,
kemudian di atas orang Kitiagi ya, ada orang Kitiagi. Betul sekali. Jadi ya namanya anggota dewan kan tidak bisa bekerja seorang, Betul. dia harus teamwork kan, nah bekerja sama-sama dan sama-sama bekerja lah gitu kan. Nah, jadi di atas kita ada orang provinsi, kemudian ada orang DPR RI, nah, kemudian ada orang kementerian. Disinilah kita bisa juluk bahasanya. Nah, betul. Iya, betul sekali. Ya betul. Ya, Luar biasa. ya. Saya itu secara pribadi inilah yang sangatkan. Jadi kita tidak hanya berpatokan pada dana yang sudah dianggarkan. Kalau Ya. tadi sebatasnya kemampuan kita, berarti kita hanya menyambung APBD. Ya betul. Kalau hanya pelaksana APBD kan. Ya, kalau- Disebut pelaksana. mm, Tapi kemampuan kita hanya sebatas ya, Ya, sebatas ide ya. kita tidak akan berkembang. ya betul. Dan saya rasa harapan masyarakat pun seperti ya. Mm. Dengan dana BM pasti banyak orangnya. Pada supaya kita bisa menerobos di luar yang sudah dianggarkan. Ya. Macam mohon maaf program bupati kita dengan Ya. bupati kita Satu Nawawi. Mm. Kalau hanya mengharapkan APBD, Nggak bisa. berarti lagi perbincangan kita malam itu Ya. bahwa dari anggaran APBD kan, Ya. kita bilang bahwa program dari bupati dan wakil bupati kita, bahwa mereka tidak hanya berpatokan pada APBD, Mm. karena kalau mengharapkan dana APBD, berarti sedikit sekali gitu kan. Ya. Di situ ada gaji pegawai, ada pengadaan biaya langsung, belanja langsung dan belanja tak langsung, ada biaya honor, gitu kan. Jadi di luar APBD beliau bisa menerobos suatu terobosan. Ya. Artinya mereka mengejar ketertinggalan Mm. dan sekarang sangat luar biasa sekali kita butuh tangan dulu ya untuk bupati dan wakil bupati kita. Ya. Dan kita tidak bertanya dari siapa uang itu, Mm. tapi yang penting untuk kepentingan masyarakat. Ya. Nah, itulah program Satu Nawawi. Mm. Baik, Bang Pin, kita lanjutkan. Bang Pin insya Allah akan mampu melakukan hal yang serupa di luar anggaran dana parkir, bisa menambah dengan lebih-lebih ke atas lah. Ya, Tadi lebih-lebihan di lah. Partai Golkar Mm. di provinsi kita ada Bapak Pawasan Mm-mm. dari Partai Golkar, di pusat ada Bapak Maman. Ya. Dan sekedar pengetahuan saya, beliau pun mereka itu sangat peduli dengan Ya. Kabupaten Sambas, Betul. dan banyak yang sudah dibangun melalui Mm-mm. aspirasi beliau. Ya. Dan itulah yang diharapkan masyarakat. Mm-mm. Terus di Kabupaten Sambas umumnya Bang Pin, Mm-mm. berapa partai sih yang ikut kompetisi? Kalau yang saya ketahui lah, Hmm. kalau tidak salah ada 17 partai. 17 partai. Iya, 17 partai. 17 partai dikali 7 orang. 7 orang. Berarti 149. Berapa Betul. ya? Kan 17 kali 7 orang insya Allah 149. Iya, iya. Mudah-mudahan betul. Mm-mm. Dari 149 hanya 7 yang diambil kan? Mm-mm. Berarti petarung ya Petarung, betul. hilang 142. Ya, yang diambil 7. Yang diambil 7 kan? Luar biasa hebat. Iya. Yang 7 ya insya Allah berarti adalah mereka-mereka yang terpilih. Ya. Mereka-mereka yang terpilih melalui pilihan masyarakat, karena suara masyarakat adalah suara Tuhan. Mm-mm. Dan harapan kita nanti mudah-mudahan kalau harapan kita Bang Ipin teruslah berjuang, Mm-mm. karena semua punya peluang, Ya. semua punya kesempatan, tinggal produk mana unggulan yang diharapkan masyarakat. Karena masyarakat kan ingin mereka merasa terwakili, karena menjadi anggota dewan ketika mereka dilantik, dan mereka itu adalah suara walaupun dalam bentuk fisik Mm-mm. mereka tapi adalah suara rakyat. Ya. Dan membawa suara rakyat. Oke Bang Pin, kalau seandainya Bang Ilpin terpilih di antara 149 dan salah satu di antara 7 orang, Mm-mm. apakah Bang Ilpin siap untuk menjadi petugas rakyat? Kalau memang hal itu sangat penting ya. Ya. Ketika dihadapkan ada acara partai Mm-mm. yang tidak bisa diwakilkan, Mm-mm. dan ketika Bang Ilpin dihadapkan dengan masyarakat yang sangat membutuhkan, Mm-mm. di antara 2 pilihan sulit, Mm-mm. Bang Ilpin pilih yang mana? Oke. Pilihannya sangat sulit ya. Di satu sisi, Hmm. kalau misalkan saya menjadi anggota dewan, nah, Hmm. kalau ada 2 kegiatan,
bentrok dalam Bentrok satu waktu misalnya. dan jam yang sama. Nah. Satu kegiatan di partai Hmm. harus diwajibkan, tidak boleh diwakilkan. Nah. Kemudian di satu sisi masyarakat ya mengharapkan kehadiran kita. Sulit sih. Memang sulit. Tapi biar waktu yang menjawabnya lah. Ya biar waktu yang menjawabnya lah jalan nanti. Oke. Pertama, juga pengertian. Oke. Di dapil 2 kita tebas Sibawi. Mm-mm. Seandainya Bang Alipin itu kan ucapan bukan sebuah doa kan. Iya, betul. Seandainya Bang Alipin terpilih di antara 7 orang. Misalnya satu desa suara Bang Alipin sedikit. Mm-mm. Satu desa yang lain suara Bang Alipin banyak. Banyak. Terus ketika desa yang sedikit suara itu membutuhkan pembangunan dalam hal apapun, sementara di desa yang menang banyaknya hanya kebutuhannya sedikit. Mm-mm. Tapi Bang Alipin tetap membantu desa yang sedikit hanya 1-2 aja suara. Ya betul. Oke. Baik. Tadi pertanyaan yang bagus untuk dari Bang Sibob lah ya. Nah, jadi ya akan menjadi pertimbangan. Tetapi saya kalau berpikir mana yang lebih urgent. Betul sekali. Nah, Betul sekali. kemudian untuk setiap pengajuan ya kan harus berdasarkan proposal. Nah, jadi kalau misalkan di kampung saya atau misalkan di desa A lah misalnya, desa A, suara saya misalkan 300. Tahu di desa B, suara saya cuma 5 detik. Nah, 5 suara. Nah, tetapi yang lebih urgent di desa Yang 5 suara. 5 suara, Nah. maka secara otomatis saya lebih memprioritaskan yang Luar biasa itu sangat berpikir. Dan karena itulah yang kita harapkan. Saya secara pribadi ialah yang saya harapkan karena apa? Karena kita ketika menjadi anggota dewan, kita adalah wakil rakyat Kabupaten Sambas. Iya. Bukan hanya Kabupaten Sambas, karena kita punya relasi-relasi di dewan dapil lain, kita bisa juga menyampaikan. Kalau misalnya dapil kita tebas Sibawi, kita punya keluarga di Belastingan, atau keluarga belah mana aja kan, dan dia minta sambungkan, karena misalnya dewannya agak sibuk kan kita bisa juga nyambungkan. Ya betul. Artinya kita adalah pilihan rakyat. Terus menjadi seorang wakil rakyat itu adalah jabatan amanah. Ingatkan di dalam sisi agama, Allah Ta'ala pernah menawarkan suatu amanah pada langit, bumi, gunung, makhluk Allah kan. Dan mereka menolak karena beratnya beban dipikul, khawatir tidak akan bisa dipikul. Jadi Allah titipkan pada manusia. Nah, ketika Allah menitipkan pada kita amanah pada manusia, jadi jangan sekali-sekali ini saran anggaplah sebagai dari seorang abang, anggaplah dari seorang bahagia. Jangan sampai amanah itu disia-siakan karena Allah Ta'ala akan meluruskan sekalipun amanah itu dilencengkan. Iya betul. Pasti Allah Ta'ala izinkan, tapi Allah Ta'ala tak ridho. Nah, tapi kalau kita tetap lurus, tetap sebagai sesuai fungsi kita, fungsi legislasi, fungsi pengawas kebijakan, fungsi budgeting, dan tetap mengawal kebijakan dari eksekutif, insya Allah Allah ridho, itulah pilihan masyarakat yang asli. Jadi saya nambahi sedikit dari Bang Sibob tadi kan. Jadi seorang politisi ya, saya ada mendengar ceramah dari Pak Ustadz lah ya. Orang yang paling cepat masuk neraka ya, orang politisi. Tapi orang yang paling cepat masuk surga juga ya, orang politisi. Tergantung bagaimana nanti dia memikul. Ya, kalau misalkan seorang anggota legislatif, tinggal dia menggunakan kemampuan lah untuk mengabdi ke masyarakat. Nah, jangan sampai membohongi rakyat lah paling tidak. Jadi itulah harapan kita, insya Allah. Mungkin berangkat dari niat yang baik, karena merasa terpanggil, karena kadang-kadang kita merasa gelisah kalau kita tidak melakukan sesuatu. Hati pasti berontak. Pasti berontak. Dan itulah merupakan sebuah jalan. Karena setiap itu kan adalah jalan. Kita jalan itu menuju apa yang kita harapkan ya. Menuju harapan masyarakat, penyambung lidah rakyat. Karena memang kita sangat membutuhkan pemuda-pemuda yang nyajik. Berarti bukan hanya tempat selain pemuda aja, yang agak-agak
usia dia dari kita, selagi dia masih mampu ya dipersilakan. Ada Iya. mereka orang berpengalaman, dan kita yang pemuda-pemuda macam Bang Elvin Mm-mm. yang masih segar, Hmm. masih fisik masih kuat dan siap untuk berkompetisi. Ya. Terus dah di oke Bang Elvin, dah waktu Mm-mm. juga, jadi harapan kita mudah-mudahan semangat tak akan pernah kendor, apapun tantangannya. Kita sebagai manusia biasa, jadi tetaplah berjalan, lewatkan perintilan-perintilan. Kan Ya. ada bahasa-bahasa tidak bisa nak melawan si A, Ya. tidak bisa nak melawan B, Mm-mm. tidak bisa nak melawan itu orang lama, tidak bisa nak melawan orang baru, Ya, bisa yang melawan banyak itu banyak ini, ya kan? Mm-mm. Kalikan nol sebenarnya. Yang penting Ya. tetap berjalan sesuai apa yang menjadi niat kita. Ya, jadi berawal dari retak tangan aja lah. Garis tangan, retak tangan. Saya teringat omongan Pak Maman Abdurrahman. Dia ketua DPD Partai Golkar Kalimantan Barat. Jadi waktu Pileg 2014 ya. 2014 Nah, 2014 dia adalah suara terbanyak keempat. luar biasa. Nah, suara banyak keempat. Karena garis tangannya tadi ya, sehingga dia menjadi PAW. PAW jelas yang kasus nomor 1, 2, 3 kita tidak usah sebutkan, sehingga nomor 4 lah yang menjadi PAW-nya. Nah, sehingga sampai sekarang beliau caleg lagi tahun 2019 kemarin terpilih lagi. Artinya kita tidak bisa nak terpatokkan bahwa oh si A ikan bentuk kuat, Betul. si B itu ikan bentuk kuat. Nah, jadi kita tuh maju terus semangat. Nah, Betul. Jadi hal-hal pelintir-pelintiran ya biasa ya. ya, Kita ingat kan tokoh-tokoh nasional, ya, Bung Karno di penjara ya, ya, kan? mm-mm, Tapi di penjara dia dapat hikmahnya, hikmahnya. membuat buku di bawah bendera revolusi, Heeh, salah satunya. Imam Syafi'i di penjara. Di mm-mm, penjara ada dia karena kuliah pegang dan fitnah. mm-mm, Tapi di Bui dia membuat buku Al-Um, mm-mm, kitab 1, 2, 3, 4. ya, Jadi kita belajar dari tokoh-tokoh nasional. Jadi banyak hikmah yang kita dapatkan. mm-mm. Wah, berjalan. Oh ya, kita sampai itu belum tahu. Bang Ipin Partai Golkar urutan nomor berapa ya? Ya. Itu kita bukan kampanye, cuma kita Belum. madahkan. Ya, jadi saya Uray Elpin dari Partai Golkar, insya Allah caleg dapil 2, Kedua, nomor urut 2. nomor 2. Ya. Oke, mudah-mudahan amin ya Allah ya Amin. Rabbal alamin. Baik ya Bang Ipin. Oke. Mungkin ada hal di closing statement kita ada yang disampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang nonton atau masyarakat, baik dari segi Bang Elvin sebagai caleg atau sebagai pengusaha, memberi pesan dan kesan. Silakan Bang Elvin. Oke, pesan dan kesan saya kepada anak-anak muda dan masyarakat lah ya. Tapi untuk yang berkaitan di bidang ekonomi aja. Kalau cerita politik nantilah gitu. Nanti kita akan pakai sekali lagi. Ya. Dah di PT. Ya. Oke. Jadi untuk kepada anak-anak muda yang ada di Kabupaten Sambas, khususnya Dapil 2, tetap semangat, sudah anak supan dalam hal usaha apapun, tetap fokus, ingat orang tua, karena doa orang tua adalah doa yang paling makbul. Nah, contoh, saya merasakan diri saya seorang, saya pernah merantau selama 7 tahun. Ia adalah merantau Gimana? ke Kepri. Luar biasa. Ke Riau. Saya merantau, ibaratnya selain di atas yang membimbing saya, dia ada juga orang tua dari keluarga saya lah, adik-beradik khususnya gitu. Jadi untuk adik-adik yang ada di manapun berada, baik di luar Kabupaten Sambas, khususnya Kabupaten Sambas dan khususnya lagi di Kecamatan Tebas, tetap semangat, semangat usaha, pejuang pengusaha pejuang. Oke. Dah. Iya. Baik, terima kasih Bang Elvin atas waktunya dan cukup banyak juga hal yang informasi dan ilmu yang saya dapatkan dari Bang Elvin yang dah jam terbangnya
sangat tinggi Iya dibanding dong. saya jauh pasti. Bang Sibok suka nak merendahkan diri deh, padahal kita itu masih berguru dengan beliau tuh. Terima kasih sekali Bang Ya. Alvin dan Oke, saya harapkan sama-sama. mudah sehat selalu dan sukses selalu dan selalu siap dalam berkompetisi. Ya. Baik pemirsa, cukup di sini di pertemuan kita. Saya akhiri naik sampan dengan dikasih sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.